Oke, shalom semua. Iya, tadi Pak Ahmed sudah perkenalkan saya, ya nama saya Ruri, mungkin beberapa Bapak Ibu, saya biasanya sebut guys atau teman-teman, kalau lagi di depan, oke gengs, oke guys, oke teman-teman, karena biasa ketemu mahasiswa di kampus, jadi ini nggak mungkin pakai guys ya. Ya teman-teman, saya waktu tulis naskah khotbah dan kayak, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya jarang pakai itu. Besti. Oke, besti. Jadi ya Bapak Ibu mungkin pernah lihat saya beberapa kali di gereja. Ya saya memang jarang ke gereja ini ya. Sebenarnya tadi Pak Ahmed sudah perkenalkan saya Ruri, saya staf Perkantas. Apa itu Perkantas? Itu akronim dari, by the way siapa yang translate saya ya? Pak Den. Aduh maaf Pak Den kalau saya ngomong terlalu cepat nanti ya. Ya. Pak Den bisa lambaikan tangan kalau udah mulai nggak jelas ya. Saya ngomong apa? Kadang-kadang terlalu cepat. Oke. Saya Ruri. Saya masih 26 tahun, masih single. Nah, dimulai dari situ. Ya, saya melayani saat ini full time di pelayanan mahasiswa. Melayani mahasiswa di kampus di Denpasar khususnya, di organisasi Perkantas, itu Persekutuan Kristen Antar Universitas. Dan kalau di lingkup internasional namanya IFES, International Fellowship of Evangelical Student. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah dengar. Jadi itu fokus, core bisnisnya adalah pemuridan, discipleship gitu. Jadi apakah saya melayani satu gereja tertentu? Tidak. Apakah saya seorang pastor? Tidak juga gitu. Saya adalah bagian dari gereja ini. Jadi 2 minggu yang lalu ada seorang teman saya yang cantik bertanya, Ruri, is it your home church now? Terus kayak aku jawab, ya sebenarnya since 2 years ago. Tapi karena aku jarang kesini, jadi kayak kelihatan sebenarnya Ruri ini home church-nya di mana. Tapi percayalah, sebenarnya saya mengencourage dan sebenarnya saya punya tugas untuk menekankan kepada mahasiswa di kampus supaya mereka bertumbuh di satu gereja lokal. Supaya mereka punya satu gereja lokal di mana mereka melayani dan jadi berkat di sana. Jadi ketika mereka dibina, dimuridkan di kampus, mereka akan kembali ke gereja mereka masing-masing dengan berbagai macam denominasi. Jadi saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam denominasi, bukan hanya ya ada Calvinis, tapi saya jarang sih ketemu di mahasiswa di Denpasar yang baptis, tapi ada Calvinis, ada karismatik, jadi banyak denominasi, ada gereja suku, semuanya ditemui di kampus gitu. Jadi, dan kenapa kadang-kadang saya bawa mereka ke sini, ada beberapa kali mereka visitasi ke sini, karena itu jadwal rolling visitation gereja, jadi saya masukin all peoples, jadi kami punya spin gitu, dan kayak ketika spinnya udah kena sama saya, artinya mereka harus datang ke gereja saya. Itu kenapa mereka datang ke all peoples untuk mengunjungi. Tapi ketika spinnya ke gereja lain, misalnya saya harus mengunjungi gereja mereka kayak gitu. Jadi kami masing-masing punya home church masing-masing dan harus bertumbuh di situ. Hanya belakangan sering kali ini sebelum saya sharing ini ya, supaya kakak-kakak, supaya kakak juga, supaya Bapak Ibu melihat gambaran ternyata church dan para church adalah dua organisasi, bukan organisasi, tapi dua hal yang bergerak dalam satu tubuh yang sama. Jadi Kristus adalah kepala dan ada gereja, tapi ada juga para church. Jadi para church hadir untuk mendukung gereja, untuk melakukan amanat agung. Dan itu sebenarnya yang saya kerjakan di kampus. Tapi seringkali tantangan, challenge yang saya hadapi adalah sebagai staf full time pelayanan. Kadang hari Senin sampai Sabtu sudah ketemu banyak orang, ketemu banyak jenis orang di kampus, mendengar dan mengisi. Kadang-kadang di hari Minggu saya cuma pengen duduk, diam, dan untuk ngobrol itu rasanya udah mulai lelah sekali. Jadi di akhir pekan itu mulai terasa sangat capek. Dan kalau Bapak Ibu pernah baca buku Peter Scazzero yang
Emotionally Healthy Spirituality, itu buku sangat membantu saya. Baik yang biru maupun yang Emotionally Healthy Spirituality Leader yang saat ini saya baca bersama dengan mentor saya. Jadi, ya mentor saya kebetulan staf gereja ini ya. Kalau Bapak Ibu tahu namanya Rizal, dia sedang ada di suatu tempat sekarang. Jadi, dua buku itu sangat membantu saya ketika pelayanan gitu. Dan ternyata benar ya, vibes gereja ketika saya datang masuk ke gereja itu sangat berbeda ketika saya pergi di luar melayani. Karena di sini Wendy datang, Ruri saya mau berdoa untuk kamu. Itu jarang saya temui ketika orang datang untuk bilang, apa kabar? Saya mau berdoa untuk kamu. Karena seringkali yang ada saya harus mengisi, apa kabar? Saya mau berdoa untuk kamu gitu. Tapi itu yang gereja lakukan gitu. Jadi saya bersyukur ada dua hal ini yang Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan pertumbuhan rohani saya secara pribadi sebagai seorang murid. Mungkin itu pengantar ya yang bisa saya bagikan. Oke, hari ini Pak Med kasih saya Markus pasal 6. Saya sebenarnya terbiasa khotbah eksposisi, jadi saya melihat ada banyak perikop dan semoga ya Allah Roh Kudus berkarunia dan memimpin saya untuk menyampaikan ini hari ini. Hari ini saya diberi tema siapakah Yesus? Dan minggu ini kita akan mengambil pembelajaran dari Markus 6. Ya. Mungkin sebelum saya masuk lebih dalam, mungkin kita harus baca dulu. Saya mengundang kita semua untuk buka Alkitab. Untuk melihat Markus pasal 6. Jadi saya rindu kita mengambil waktu 10 menit ya. Mungkin kurang lebih 10 menit untuk melihat seluruh Markus pasal 6. Mari membaca secara pribadi dari tempat masing-masing dan melihat dinamika apa yang terjadi dari tiap-tiap kisah dalam keseluruhan pasal ini. Bisa dibuka Markus pasal 6. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya.
Oke, sudah? Belum? Bisa lambaikan tangan kalau sudah. Oke. Oke, Bun. Oke, semua sudah? Oke. Terima kasih. Saya lanjut. Ya, tadi kita sudah membaca ada beberapa kisah dan ada beberapa keterangan yang bisa kita baca di situ tentang rangkaian kejadian yang ada di situ. Jadi kalau kita buat timeline untuk pasal yang baru saja kita baca, itu masih merupakan bagian awal dari perjalanan pelayanan Yesus. Jadi kita bisa melihat di situ tercatat bagaimana ia ditolak di Nazaret, di kampungnya sendiri, dan melanjutkan perjalanan pelayanannya. Ya, selanjutnya apabila kita melihat dari pasal 6 ini juga, Injil Markus yang juga sebenarnya kisahnya banyak paralel ya, dengan bagian lain di Injil Lukas dan Matius. Jadi artinya Lukas dan Matius juga mencatat kisah yang sama, yang mirip serupa dengan ini. Maka ketika kita membaca rangkaian kejadian ini, kita bisa menemukan bahwa pertanyaan siapakah Yesus adalah pertanyaan yang populer saat itu. Sesuai dengan tema kita, ya kan? Who is he? Siapa dia? Siapakah Yesus? Siapa dia? Itu pertanyaan yang sangat populer saat itu. Pertanyaan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dari orang ke orang, menjadi bahan perbincangan saat itu. Jadi trending topik saat itu. Tentang siapakah Yesus. Dari Kapernaum hingga seluruh Galilea menanyakan hal yang sama. Bayangkan waktu itu belum ada sosial media, belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada apa lagi sekarang yang lagi booming? Facebook, ya. Jadi informasi disampaikan dari mulut ke mulut. Namun, pertanyaan siapakah Yesus itu menjadi topik hangat perbincangan waktu itu. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa? Kenapa pertanyaan siapakah Yesus menjadi pertanyaan yang populer diperbincangkan saat itu? Kira-kira. Kalau kita baca semua dinamika kejadian yang terjadi di pasal 6, maka kita bisa menarik jawaban. Yang pertama, karena pengajarannya Yesus. Yang kedua, karena pemberitaannya. Yang ketiga, karena hikmat yang dia sampaikan. Dan yang keempat, karena mukjizat dan tanda yang dilakukannya membuat banyak orang tercengang, terkagum, amazed. Segala hal yang Yesus lakukan gak biasa. Itu gak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya.
itu nggak pernah dilakukan oleh orang-orang suci sebelumnya. Pengajarannya, pemberitaannya, hikmatnya, dan mujizat dan tanda yang dia buat. Itu kenapa orang-orang jadi penasaran siapa dia. Dan itu menjadi trending topik waktu itu. Nah, bila kita kembali ke pasal sebelumnya, pasal 5 dan pasal sebelumnya, kita melihat bagaimana Yesus telah mengadakan beberapa mujizat yang tentunya tidak bisa tidak menjadi sorotan publik. Banyak mujizat yang tidak bisa tidak menjadi sorotan publik. Perhatikan dari sini kita bisa melihat betapa orang-orang, manusia, haus, takjub, dan gemar akan mujizat. Pertanyaan siapakah Yesus adalah pertanyaan seperti pertanyaan para fans, stalker, dan media publik tradisional saat itu. Kayak ada seseorang yang bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa gitu. Kayak, siapa ya dia gitu, kami pengen tahu gitu. Namun pertanyaan ini, gimana respon mereka dengan pertanyaan ini? Apakah list jawaban mereka dari pertanyaan siapakah Yesus? Nah, kita akan move ke bagian selanjutnya. Apa kesimpulan yang ditarik oleh orang banyak tentang identitas Yesus? Kan tadi kan, karena Yesus melakukan banyak tanda pengajarannya, hikmatnya, membuat orang-orang penasaran. Siapa dia? Karena ini nggak biasa. Gitu. Tapi kemudian, apa jawaban mereka terhadap pertanyaan itu? Kita bisa lihat itu di bagian perikop pertama. Yesus ditolak di Nazaret. Aku bacakan untuk kita semua. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Itu respon pertama. Orang-orang Nazaret penasaran siapakah Yesus, namun hati mereka sudah menolak Yesus. Mereka menjadi sombong dan tidak percaya, karena mereka berangkat dari identitas Yesus sebagai anak tukang kayu yang biasanya sama-sama sama mereka. Yang biasanya mereka lihat selama ini. Perhatikan di sini ada nubuatan terjadi ya. Seorang nabi memang ditolak di kampung halamannya sendiri dan Yesus bukan hanya sekedar nabi. Dia adalah Tuhan. Namun Yesus memilih pergi dan melakukan pemberitaan ke tempat yang lain. Itu respon pertama, menolak dia. Kemudian di perikop selanjutnya tentang kematian Yohanes Pembaptis, kita bisa melihat Herodes dan banyak orang bertanya-tanya juga, siapakah dia? Herodes pemimpin yang terkenal itu. Kalau di sini kita bisa melihat ya, sebenarnya Herodes juga takjub sebenarnya dengan Yohanes Pembaptis. Walaupun dia harus terpaksa mengikuti permintaannya Herodias untuk memenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Jadi ya Herodes pun merasakan hal yang sama. Siapa dia gitu? Namun mereka juga memberi pandangan yang keliru. Apa sajakah itu? Kita bisa melihat di sini. Ada beberapa pandangan yang muncul tentang siapakah Yesus. Yang pertama, mereka berpikir Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah mati dan bangkit. Yang kedua, ada yang bilang Elia, dia Elia. Ya, pasti Bapak Ibu tahu Elia adalah nabi yang tersohor ya. Di Perjanjian Lama itu kita bisa baca di Maleakhi 4 ayat 5. Kemudian ada yang bilang, oh dia seorang nabi yang mengajarkan ajaran Musa. Yang keempat ada yang bilang juga dia Yesaya. Ada yang bilang juga dia Yeremia, nabi sang peratap itu. Tapi ada juga yang sekedar bilang dia nabi, guru, orang baik. Jadi ada banyak list. Namun apakah ada klaim yang benar dari ini semua? Dari jawaban-jawaban mereka ini, ada yang benar nggak tentang siapakah Yesus? Tidak, mereka menarik kesimpulan yang keliru dan salah. Bahkan bila kita periksa di perikop selanjutnya ya, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dan berjalan di atas air sekalipun, tentu saudara semua tahu mujizat ini ya. Itu bagian selanjutnya, Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, kemudian Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya menyaksikannya. Murid-murid sekalipun masih belum mengerti dengan baik tentang otoritas dan kuasa Yesus.
Di situ di Markus 6 ayat 52 dibilang, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Degil itu di bahasa Indonesia hati yang keras. Gak membal, degil keras. Itu yang terjadi. Bahkan di murid-murid loh yang setiap hari sama Yesus, yang melihat apa yang Yesus lakukan. Lingkar satunya Yesus. Hati mereka pun masih degil. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik di sini? Ketika Yesus sudah melakukan begitu banyak sekali mukjizat dan tanda, hikmat yang dia sampaikan, hal-hal yang tidak biasa yang belum pernah orang lakukan, ternyata mukjizat sekalipun tidak membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ada kegagalan, miskonsepsi di sana. Melalui mukjizat, harusnya pernyataan akan kuasa dan otoritas Yesus sebagai anak Allah dinyatakan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan. Umumnya ada dua respon terhadap mukjizat. Jadi setelah Yesus melakukan banyak sekali mukjizat, ternyata harusnya mukjizat itu membawa orang kepada pengenalan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi jawaban-jawaban mereka tidak seperti itu. Jadi ada dua respon terhadap mukjizat saya bagi di sini. Yang pertama, mengakui dan beriman kepada ketuhanan Kristus. Tapi yang kedua, miskonsepsi dan melihat Yesus hanya sebagai nabi, orang baik yang disertai Tuhan. Atau sekedar guru si pembuat mukjizat. Jadi ada miskonsepsi dan kegagalan untuk melihat identitas sejati Yesus sebagai anak Allah. Ini tentu dua cara pandang yang berbeda. Bila Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, maka dia menjadi pusat hidup kita, ya kan? Seperti lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan. Apa artinya Yesus sebagai pusat hidup? Maka seluruh afeksi, hasrat, penghormatan, sumber daya yang ada pada kita berpusat kepada Yesus. Bapak Ibu, orang-orang banyak itu melihat banyak mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, mereka tidak mengenal dengan benar pribadi si pembuat mukjizat. Perhatikan, seringkali kita salah memperlakukan Tuhan. Kita membuat Tuhan seperti jin pengabul permintaan. Jin pengabul permintaan, kita datang dengan list permintaan A, B, C, D, E, dan berharap Tuhan mengabulkan sesuai dengan yang kita mau. Padahal di sisi itu kita mengabaikan otoritasnya sebagai Tuhan. Kalau Tuhan, berarti kita kan hambanya, kita kan yang harus datang menyembah. Dia Tuhan yang layak menerima hormat, pujian, pengabdian penuh, dan ketaatan total kita. Tapi bukan berarti kita juga nggak boleh meminta. Kadang-kadang ada dua ekstrim yang berbeda. Melihat Tuhan seperti Bapa, ya dia Tuhan seperti Bapa yang mau memenuhi semua kebutuhan kita, benar. Kita adalah anak, tapi kita juga hamba yang harus mengerjakan apa yang kita kerjakan menjadi bagian kita. Ketaatan penuh. Jadi dia Bapa, tapi dia juga Tuhan kita. Kadang-kadang ada ekstrim yang melihat, aku nggak tahu lagi istilahnya, bukan over grace. Mungkin itu ya, sedikit mirip seperti itu. Seperti ya Kristen progresif yang baru-baru ini populer ya. Karena ya dia Bapa, dia kasih. Karena dia kasih nggak mungkin dia mau menghukum kita. Tapi dia juga adil, dia Tuhan yang benar. Dia nggak berkenan sama dosa kita. Dia mau kita hidup benar di hadapannya. Jadi dia penuh kasih, tapi dia juga mau kita disiplin, hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Karena Bapanya dia, Tuhannya dia, bukan kita. Jadi itu tadi, kita sering kali membuat Tuhan seperti jin pengabul permintaan. Kita datang dengan list permintaan A, B, C, D, E, tapi mengabaikan otoritasnya sebagai Tuhan yang layak menerima hormat, pujian, pengabdian penuh. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu aku berefleksi, aku berpikir kayak gini, sebenarnya Rur, Tuhan udah melakukan banyak mukjizat dalam hidupmu. Mungkin mukjizat dalam hidupmu bukan yang mukjizat seperti yang selama ini kita pikir, oh itu mukjizat yang luar biasa gitu, sesuatu yang kayak ajaib gitu. Tapi bukankah Tuhan memeliharamu sampai sekarang itu adalah mukjizat?
pemeliharaannya dari semua musim yang kamu lewati, Rur? Bukankah itu pemberian, berkat? Bukankah itu tanda kasihnya sama kamu? Tapi seringkali selama 26 tahun Ruri hidup dengan begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, Ruri masih sering kali gagal melihat Tuhan, melihat Yesus sebagai Tuhan. Kalau Ruri melihat Yesus sebagai Tuhan, maka dia harusnya mengakui otoritas, kuasa, dan kedaulatannya, dan gak ragu sama itu. Bergantung penuh, abide. Seperti pokok anggur dan seperti ranting dan pokok anggur. Tapi kadang-kadang yang terjadi sama kita justru kita meragukan kasihnya. Padahal akar dari dosa meragukan kasihnya, bukan? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kenapa bisa? Karena mereka mulai meragukan kasih Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan, itu nggak baik. Tapi mereka merasa tidak cukup dengan relasi dengan Tuhan. Merasa tidak cukup dengan relasi dengan Tuhan saja sudah dosa. Itu akar dari dosa. Tidak cukup dengan relasi dengan Tuhan. Makanya saya sebenarnya suka dari tadi puji-pujian yang kita naikkan. Dan mengagumkan betapa engkau cukup Tuhan dalam miskin maupun kaya. Walaupun sebenarnya prakteknya sulit ya. Kadang habis ini juga kita keluar gereja ngeluh lagi. Kayak gitu. Tapi Yesus cukup. Relasi, kepenuhan, sekuritas harusnya ada hanya dalam relasi dengan dia. Tapi bukan berarti jadi yang lain-lain tidak perlu gitu. Tapi biarlah dia menjadi center dan yang lain berputar, berpusat kepada kemuliaannya dan tertuju kepada kemuliaannya gitu. Terima kasih, Bun. Jadi pertanyaannya lagi, siapakah Yesus untuk kita sekarang? Untuk orang-orang tadi yang kita baca di sana, Yesus bukan Tuhan. Walaupun sudah banyak tanda dan mujizat yang Yesus lakukan dan menyatakan otoritas bahwa dia adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Tapi orang-orang itu gagal melihat Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus tidak, pertanyaannya sekarang, jika Yesus tidak mengabulkan apa yang kita minta, jika mujizat yang kita dambakan dalam hidup kita tidak terjadi, apakah dia tetap Tuhan bagi kita? Ada yang bilang, iman yang sebesar apa? Bisa memindahkan gunung. Betul? Tapi pertanyaannya kalau gunungnya nggak pindah, kita masih beriman sama Yesus nggak? Kalau permintaan kita, kalau yang Ruri mau nggak dikasih, Yesus masih Tuhan nggak dalam hidup Ruri? Atau itu tergantung sama yang Ruri mau? Apakah dia tetap Tuhan bagi kita? Apapun jawaban kita tidak mengubah ketuhanan dan keilahiannya. Iya kan? Dia tetap Tuhan mau apapun jawaban kita. Dia tetap Kristus anak Allah yang kudus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Namun seringkali kita lalai mentuhankan dia dalam hidup kita. Gimana sih maksudnya mentuhankan Kristus gitu ya? Saya bawa sebenarnya buku. Jadi ini buku Ketuhanan Kristus. Ini buku PA. Apa itu PA? Buku pendalaman Alkitab. Saya pun sebenarnya belajar ketuhanan Kristus waktu mahasiswa. Walaupun sebenarnya saya dimuridkan sama papa saya dari kecil, tapi untuk melihat bagian signifikan dalam Alkitab saya baru belajar di pelayanan mahasiswa gitu ya. Jadi ini buku Ketuhanan Kristus dan ternyata relate sama PA ini gitu. Pelan-pelan. Maaf Pak Den. Semangat Pak Den. Astaga, aku sampai di mana tadi? Gak banget. PA itu akronim dari pendalaman Alkitab, Bible Study. Jadi modul Bible Study. Oke, sampai di mana? Jadi dalam setiap pilihan kecil dan sepele dalam hidup kita, apakah Yesus adalah Tuhan? Kepada siapa pengabdian kita atas 24 jam yang kita masing-masing punya, kita persembahkan? Kepada Yesus atau kepada diri kita sendiri? Atau jangan-jangan kita yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Kadang-kadang mahasiswa tuh kayak gini Bapak Ibu. Mereka suka lagu rohani. Suka nih, ada satu lagu rohani, Kak, ini lagu favoritku gitu. Tapi kalau ditanya gimana
relasi dengan Tuhan saat teduh gitu. Nggak jalan, tapi suka lagu rohani. Suka pasang di bio Instagram ayat Alkitab gitu. Atau kayak tahu nggak lagu yang sering dipasang di Instagram, yang sering di play di notes gitu. Kayak gitu sering. Dan yang kami ulik bersama akhirnya, kita ini lagi jadi fans atau lagi jadi follower? Karena kalau fans akan mengelulukan Yesus dengan mulutnya, tapi tidak mentuhankan dia. Tapi followers, kemanapun Yesus pergi, dia akan ikut. Sekalipun itu nggak enak, iya kan? Jadi kepada Yesus atau diri sendiri, atau jangan-jangan kita yang jadi Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, kematian Yesus di kayu salib adalah mukjizat paling berharga. Kita nggak binasa, dan akhirnya dibukakan jalan untuk berelasi, bahkan kelak tinggal bersama-sama dengan dia di surga. Itu adalah mukjizat terbesar kan? Jadi sebenarnya apalagi sih yang kita mau tuntut dari Tuhan? Anaknya loh, yang paling berharga dari surga sudah turun untuk kita. Jadi harus ditambah plus blessing, plus berkat apalagi sampai dia cukup untuk kita. Kayak gitu. Maka biarlah kita mentuhankan Kristus atas seluruh aspek hidup kita. Biarlah segala yang ada pada kita dipersembahkan untuk kemuliaannya. Biarlah dia menguasai seluruhnya, bukan sebagian. Bukan hari Minggu aja, tapi dari Senin sampai Sabtu. Ini saya bilang juga ke diri saya sendiri. Oke. Jadi miskonsepsi tentang ketuhanan Kristus sering terjadi dalam keseharian hidup kita. Padahal tiap-tiap waktu dia menyatakan otoritasnya dalam hidup kita. Dia memelihara seperti bapak, seperti ibu. Tapi sering kita gagal melihat dia sebagai Tuhan dan memperlakukan dia sebagai Tuhan. Sering kali kita memilih sikap hidup seperti fans, bukan seperti followers. Karena mengikut Yesus adalah komitmen 24 jam dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita terpana pada berkat dan mukjizatnya, namun melupakan otoritas Yesusnya, yang harusnya layak menerima penyembahan dan penghormatan yang bisa kita berikan. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu buku ini? Ada yang sudah pernah baca? Not a Fan, Kyle Edelman. Jadi ini buku menolong saya sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya belum baca sampai habis sih. Saya baca sampai habis yang radikal, David Platt. Sama Follow Me. Tapi ya ini Not a Fan. Awalnya disuruh sama dosen agama untuk resume buku ini, tapi akhirnya buku ini benar-benar mengubahkan. Dan di sini benar-benar diulik, oh iya ternyata sebenarnya selama ini saya mengerjakan sindrom penggemar ya. Saya kena sindrom penggemar gitu. Suka terlihat rohani, tapi tidak punya relasi dengan Yesus. Itu penggemar. Jadi sebenarnya follower gimana? Kembali lagi, syarat mengikut Yesus apa? Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut dia. Apakah ini sudah jadi inti kehidupan kita? Oke, sekarang bagian terakhir sebelum kita diskusi. Ayo kita lihat bagian Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini cerita waktu Simon Petrus pertama kali mengikut Yesus. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya, pasti kita semua tahu cerita ini ya. Ketika jalannya Petrus akhirnya penuh dengan ikan. Setelah semalaman dia mencari tapi ikannya tidak ada, tapi akhirnya mukjizat ikan itu banyak di jala itu. Dan sampai jalannya katanya mau koyak. Yang saya mau highlight di sini, ada shifting perubahan dari cara Simon melihat Yesus. Pertama dia panggil Yesus di situ apa? Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga." Oke.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Tapi di ayat 8, coba lihat, ada perubahan yang terjadi. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur. Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Ia panggil Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Gitu. Jadi Simon, si nelayan itu disuruh sama tukang kayu untuk menangkap ikan, padahal dia semalaman udah gak dapat ikan. Pasti dia skeptis gak sih? Aku udah semalaman loh cari ikan, sekarang kamu menyuruh-nyuruh aku untuk nebar jala lagi gitu. Aku yang lebih tahu danau ini. Awalnya dia skeptis tapi dia taat. Perhatikan di sini ketaatan mendahului mujizat. Iman mendahului mujizat. Jadi jangan harap mujizatnya dulu, baru percaya. Percaya dulu dong. Taat dulu. Masalah mujizatnya dilakukan apa nggak sesuai yang kita mau, itu urusannya Tuhan dong. Bukan kita. Tapi lihat, ketaatan mendahului mujizat di sini. Simon taat, akhirnya jala itu penuh dan hampir koyak. Tapi poinnya sebenarnya bukan tentang ikannya, bukan tentang jalanya, tapi tentang hati Simon yang tertawan oleh Yesus. Hati Simon yang memutuskan mengikut Yesus. Karena di sini ada perubahan yang terjadi. Dalam bahasa Yunani, di ayat 5 di situ guru disebut epistata. Epistata itu master. Sebutan ini biasanya dipergunakan terhadap pengawas atau mandor atau terhadap seorang guru. Namun di ayat 8, Simon panggil Yesus apa? Tuhan. Bahasa aslinya itu kuri. Lord. Artinya penguasa, pemilik. Dan ini sering digunakan untuk sebutan terhadap orang yang dihormati, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Jadi terjadi perubahan kan? Mujizat yang terjadi itu membuat Simon melihat identitas Yesus yang sejati. Harusnya mujizat menghasilkan itu goals terakhirnya. Bukan supaya permintaan kita dipenuhi, tapi supaya kita melihat identitas Yesus yang sejati, bahwa dia berkuasa. Dan kita jadi semakin mengenal dia. Kayak gitu. Bagi Simon, mujizat ini bukan sekedar mujizat, tapi mempunyai makna yang lebih dalam dari perubahan sebutannya terhadap Yesus itu. Jadi kebenaran apakah yang disadari Simon dalam peristiwa ini? Yesus berkuasa, Yesus Tuhan, bukan sekedar guru. Sehingga akhirnya, apa respon Simon? Dia meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Dia meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Itulah yang disebut dengan followers. Meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Jadi bukan tentang ikannya yang banyak, tapi tentang hati Simon yang berubah. Itu yang penting, itu yang Yesus mau cari. Sekali lagi, ketaatan mendahului mujizat. Hasil akhir dari mujizat bukan soal ikannya, bukan soal kesembuhannya, tidak sedangkal itu. Tapi mujizat harus membawa kepada pengakuan seseorang kepada ketuhanan Kristus dan pengenalan yang benar terhadapnya. Jadi, kalau dalam sepanjang hidup kita selama kita menjadi Kristen, Tuhan sudah melakukan banyak sekali dalam hidup kita, tapi masih saja kita gagal melihat betapa dia adalah satu-satunya Tuhan. Jadi sebenarnya sikap hati itu yang harus kita jaga. Apakah kita benar-benar setiap hari melihat bahwa ya, dia adalah Tuhan. Oke, yang terakhir, saya membacakan satu ayat. Ini Paulus yang bilang, aduh kenapa aku tidak mencatat ini dari kitab mana ya? Tunggu. Sebentar. Aku bacakan ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini katanya si Paulus. Aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Di sini kita bisa tarik kesimpulan, mentuhankan Kristus berarti apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mentuhankan Kristus berarti apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah ini mudah? Tidak.
Apakah ini harus bisa dilakukan pakai kekuatan sendiri? Tidak. Kita tetap butuh Allah Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin kita. Tanpa itu, kita akan tetap degil hati. Hati kita tetap akan keras. Maka setiap hari sebenarnya kita harus datang ke tahta kudusnya dan minta, oke Tuhan, aku butuh mercy lagi. Hari ini aku butuh belas kasihan lagi. Besok pun aku masih butuh belas kasihan. Besok pun aku masih butuh belas kasihan. Sampai akhir hidupku aku masih terus butuh supaya Tuhan berbelas kasihan kepadaku, supaya aku bisa melihat grace-Mu yang besar itu di kayu salib. Jadi penting untuk setiap hari mengkhotbahkan Injil ke diri kita sendiri. Kadang-kadang ke berita, oh ya, Yesus, ya dia juru selamat yang mati di kayu salib gitu. Kadang-kadang terlihat seperti terlalu sering kita dengar kan. Padahal itu inti dari kehidupan kita. Itu berita yang harus dengan dengan hati yang bermegah kita kumandangkan. Karena tanpa itu kita mati binasa. Itu adalah inti dari sukacita kita. Iya ya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Dia yang turun untuk mencari kita. Di mana lagi ada kita temukan ini? Di saat di beberapa di semua keyakinan selain daripada kekristenan, harus kita yang capek-capek untuk datang melakukan ABCDE, naik ke atas gunung dan sebagainya untuk bertemu Tuhan, tapi Tuhan yang menemui kita. Apakah ada yang lebih berharga daripada itu? Jadi sekali lagi, mentuhankan Kristus berarti segala yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari melihat bagian dari Markus pasal 6 ini. Begitu banyak tanda dan mukjizat, jangan sampai kita pun lalai melihat ketuhanan Kristus setelah banyak sekali mukjizat yang dilakukan. Tapi seperti yang terjadi sama Simon, dia ketaatan mendahului mukjizat. Artinya mukjizat harusnya membawa pengenalan yang benar kepada Kristus. Itu goals akhir. Oke, mungkin aku nggak tahu aku punya waktu berapa menit, Pak Mer? Sepanjang hari. Haleluya. Oke, mungkin kita berdoa dulu. Aku pimpin kita dalam doa. Lalu kita diskusi dengan pertanyaan diskusi. Kita berdoa.